Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Khairunisa dengan NPM 2311010064 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS yang diberikan oleh Miss Era Octaviona MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengambil judul merencanakan karangan dan menyusun karangan. Apa sih karangan itu dan apa jenis-jenisnya? Mari kita bahas di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan membahas pengertian karangan. Karangan adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa kalimat yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan dengan suatu kesesuaian yang kemudian membentuk paragraf-paragraf. Karangan adalah suatu karya tulis yang dihasilkan dari kegiatan dan menyampaikannya melalui media tulisan kepada orang lain untuk dipahami. Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Adapun jenis-jenis karangan terbagi menjadi dua, yaitu jenis karangan berdasarkan karakteristik dan jenis karangan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis karangan berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi tiga, yaitu pertama karangan ilmiah, kedua karangan semi ilmiah, dan ketiga karangan non ilmiah. Jenis karangan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 5. Pertama, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan, melukiskan, atau mendeskripsikan suatu objek, benda, atau alam kepada para pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, dan memahami topik di dalam tulisan. Salah satu cirinya yaitu melukiskan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Kedua, karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa, kejadian, perbuatan, tingkah laku yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Salah satu cirinya, cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan permasalahan yang dibahas dengan cara menguraikan bagian-bagian atau unsur-unsurnya secara detail kepada pembaca. Salah satu cirinya menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang memaparkan permasalahan dan membahas permasalahan itu dengan dukungan data dan fakta. Salah satu cirinya terdapat pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang memaparkan suatu gagasan atau keinginan dengan tujuan membujuk, mempengaruhi pembaca. Salah satu cirinya, karangan ini bersifat mengajak para pembacanya. Pola susunan kerangka karangan dibagi menjadi dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah terdiri dari pertama, pola urutan waktu. Pola urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Tahapan peristiwa ini identik dengan penanggalan urutan waktu secara ekspresif atau terlihat dengan tahun.
namun juga bisa menggunakan kata-kata yang merujuk pada waktu atau situasi waktu. Kedua, pola urutan ruang. Pola urutan ruang berarti pola ini berdasarkan pada ruang. Untuk ruang kecil adalah ruang pribadi beranjak ke ruang keluarga. Untuk selanjutnya, lingkungan tetangga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, lingkungan kabupaten atau kodamadya, lingkungan provinsi, dan sampai pada negara. Pola logis terdiri dari pertama, pola sebab akibat. Pola sebab akibat merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab untuk kemudian disampaikan akibatnya. Begitupun dengan sebaliknya, yakni akibat dahulu untuk kemudian disampaikan sebabnya. Kedua, pola klimaks dan anti klimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian penting itu disampaikan di akhir, maka pola itu disebut pola klimaks. Sedangkan jika bagian penting itu berada di awal, maka disebut anti klimaks. Ketiga, pola umum khusus. Pola umum khusus merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni khusus dulu, baru kemudian umum. Keempat, pola pemecahan masalah. Pola pemecahan masalah ialah pola yang dimulai dengan masalah untuk kemudian disampaikan pemecahannya. Pola ini sering digunakan pada penulisan skripsi yang pada strukturnya memang berupa pemecahan masalah. Selanjutnya, pengertian perencanaan karangan. Perencanaan karangan adalah proses awal dalam membuat karangan sampai dengan akhir. Penulisan sebuah karangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ini menyangkut isi, bahasa, dan teknik penyajian. Perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang telah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Tahapan pembuatan perencanaan karangan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, tahap pra-penulisan, kedua, tahap penulisan, ketiga, tahap pasca penulisan. Adapun langkah-langkah merencanakan sebuah karangan. Pertama, menentukan topik karangan. Kedua, judul karangan. Ketiga, tujuan penulisan. Keempat, bahan penulisan. Kelima, kerangka karangan. Keenam, penyuntingan atau revisi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yakni karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Perencanaan karangan adalah semua tahap persiapan penulisan dari awal mengarang sampai terbentuk sebuah karangan. Tahap penulisan perencanaan karangan ialah tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap penyuntingan atau revisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.